Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di kota Jakarta dan akan memulai perjalanan menuju ke kota Malang, Jawa Timur. Di perjalanan dari Jakarta ke Malang ini saya akan naik kereta api Majapahit di kelas ekonomi keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Dan pas banget nih, hari ini tuh perdana kereta api Majapahit upgrade armada sarana kereta ekonomi New Generation terbaru yang baru keluar dari pabrik Inka Madiun di awal tahun 2024 ini. Katanya ini bakal jadi kereta ekonomi yang rasanya kayak kereta eksekutif, tapi harganya masih terjangkau. Perjalanan dimulai dari Jakarta Timur. Saya sekalian cobain naik LRT Jabodebek yang bisa jalan sendiri tanpa masinis. Ini udah pakai grade of automation level 3, keren banget ya. Lalu lanjut naik KRL buat bisa sampai di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ada siapa ini di sini? Weh, sungkem bu, tepuk. Udah buka puasa? Udah. Katanya buka puasa dia. Udah. Gimana mas? Tadi saya pengawalan Baginda Sultan dulu, Tulun Papandayan, saya kawal ke sini. Oh gitu. Oh gitu. Ya, Sultan dibiarin sendirian. Oh ada Sultan di sana tuh. Halo kak. Halo kak. Halo Pak Sultan. Sehat Pak Sultan? Alhamdulillah, Bapak Kanjeng. Kanjeng apa? Bapak Sepuh Express. Nggak ada. Sepuh Express. Iya. Harus segera ganti nama Instagramnya Itu- jadi Sepuh Express. itu- Triple S. Kereta api angkutan barang akan melintas langsung ada di jalur 1, Ngapain mas? jalur 6, persiapan masuk Naik ini ya? rombongan tujuan Bekasi via Kampung Bandan 083, rangkaian 12 kereta. Pintu 1 pintu 6 disiapkan. Jalur 6 persiapan masuk rombongan tujuan Bekasi via Kampung Bandan, Budi Sahabat Panggalan. Bagai keempat 083, rangkaian 12 kereta. Untuk rangkaian kereta api Majapahit masih belum tersedia di jalur 1 ya. Kayaknya keretanya tuh parkirnya di Cipinang. Jadi nanti dari Cipinang dikirim ke sini. Dan ini yang di jalur 3 adalah rangkaian kereta api Bogowonto yang baru saja tiba dari Jogja. Ini mau diparkir dulu. Nanti berangkat lagi jam 21 lebih 45 menit. Nah kalau di Jakarta itu stasiun keberangkatannya ada dua ya. Di Pasar Senen dan di Gambir. Kalau untuk kereta yang menuju ke Malang, di Pasar Senen ini ada Majapahit, yang paling malam Majapahit, lalu ada yang agak sorean menjelang maghrib Jayabaya, dan yang masih agak siang Antarmaja. Itu yang kelasnya ekonomi campuran teman-teman. Lalu yang di Gambir keberangkatannya sore menjelang malam. Ada kereta api Brawijaya dan Gajayana. Kalau kereta-kereta yang dari Gambir kelasnya eksekutif semua dan harga tiketnya lebih mahal. Jadi opsi untuk menuju ke Malang kalau teman-teman mau murah, perjalanannya masih hemat dan terjangkau harganya, itu bisa naik kereta yang keberangkatannya dari stasiun Pasar Senen. Kalau saya boleh bilang ya, kereta api Majapahit ini adalah kereta yang harus teman-teman coba dari Pasar Senen menuju ke Malang. Karena menggunakan rangkaian kereta ekonomi terbaru yang mirip seperti kereta eksekutif teman-teman. Dan ini perdana masih di kereta Majapahit saja teman-teman. Keberangkatan dari Malang ke Pasar Senen dan Pasar Senen ke Malang. Beberapa bulan yang lalu saya sempat hunting waktu masih uji coba dari Madiun menuju ke Solo Balapan teman-teman. Kereta ekonomi terbaru yang dari luar itu mirip banget dengan eksekutif New Generation. Saya nggak sabar banget ini, udah mau pengen naik. Rasain gimana rasanya. Ekonomi terbaru tahun 2024 buatan Inka. Hanya di jalur 1 masuk rangkaian kereta api Majapahit tujuan akhir stasiun Malang dengan jadwal keberangkatan pada pukul 19.20 menit. Keberangkatan dan kereta api Majapahit dimulai kerjasamanya untuk tidak terburu-buru, melainkan menunggu sampai kereta api berhenti dengan akan bergerak.
akhirnya setelah nanti lumayan lama, bisa sudah tersedia masuk rangkaian kereta api Majapahit menggunakan kereta ekonomi New Generation tahun 2024 teman-teman. Ini kalau dari luar udah kelihatan kayak kereta mewah banget, udah kayak eksekutif, persis banget. Cuman ini ekonomi teman-teman. Cakep banget ya, ada stikernya Idul Fitri. Kemarin tuh waktu uji coba itu polosan ya, nggak ada livery khusus seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Bromo Anggrek, Taksaka. Jadi rangkaian ini polosan stainless steel putih, nggak ada corak-coraknya. Dan ternyata ini dikasih stiker Idul Fitri teman-teman. Mungkin tujuannya untuk itu ya. Nah, untuk Trendmark kereta api Majapahit menggunakan rangkaian kereta ekonomi New Generation keluaran terbaru 2024 ya. Ini Trendmarknya F ya teman-teman. F dan beratnya 48 ton. Berat banget, bahkan lebih berat daripada kereta eksekutif New Generation. Buset. 48 ton teman-teman, satu kereta satu gerbong ini menggunakan bogi K10. Lokomotif dinasnya tahun 77, lokomotif lumayan tua ya. Sudah berumur lebih dari 40 tahun, 50 tahun mungkin malah, hampir 50 tahun teman-teman. Dan menarik rangkaian kereta eksekutif New Generation yang satu keretanya, satu gerbongnya beratnya 48 ton. Agak kasihan juga nih lokomotif tua disuruh narik kereta yang berat, tapi biasanya juga narik kereta barang sih. Tutorial memutar kursi ekonomi terbaru. Ini kursinya bisa diputar, nanti duduk mundur, bisa dibuat hadap-hadapan. Tapi jaraknya jadi lebih sempit. Ya, kan emang tujuannya dibuat madep ke depan semua, bukan buat hadap-hadapan. Jadi rongganya antar kursi jadi lebih luas. Kan emang tujuannya kursinya dibuat biar bisa mengarah searah laju kereta semua teman-teman. Jadi udah nggak ada yang duduk mundur lagi. Aman. Silaturahmi dengkul. Ini namanya ekonomi sebenarnya. Lebih nyaman Progo sama Bengawan kalau kayak gini. Enggak, Bengawan. Dengkulnya lebih natap, lebih. Ya kan tujuannya kursinya biar maju semua, ya. Wah, ya udah naik Bengawan aja. Keluarga kan ya usulannya Bengawan.
stasiun Pasar Senen tepat waktu jam 19:20 ya teman-teman. First impression saya duduk di kereta ekonomi New Generation terbaru ini kayak nggak naik kereta ekonomi sih, kayak naik kereta eksekutif teman-teman, beneran sumpah enak banget. Dan kursinya ini kayaknya pakai kursinya eksekutif yang biru abu-abu itu loh, yang stainless steel generasi pertama kayaknya, jadi lebih nyaman banget daripada kereta ekonomi premium ataupun yang new image teman-teman, lebih nyaman dan enak. Nggak tahu mau ngomong apa sampai bener-bener kayak bukan ekonomi pokoknya. Kata teman-teman tadi ada alasan untuk tidak lagi naik kereta eksekutif karena ada kereta ekonomi yang bentuknya udah kayak eksekutif teman-teman, yang nyamannya juga udah mirip kereta eksekutif. Dan itu adalah kereta ekonomi New Generation yang saat ini sedang dipakai oleh kereta api Majapahit, rutenya ke Malang, dari Pasar Senen menuju Malang dan Malang ke Pasar Senen. Perjalanan kali ini duduk di nomor 15, ini dari arah Pasar Senen menuju ke arah Malang ya, di ekonomi 2. Kayaknya sih nggak ngacak ya teman-teman ya, masih seragam. Jadi kursi-kursi yang nomor kecil itu di ujung depan semua. Kalau dari Pasar Senen menuju ke arah Malang ya, ekonomi 1, 2, 3 sampai ekonomi 8, kursi yang nomor kecil itu di ujung depan semua. Saya duduk di nomor 15, 15D. Ini full jendelanya dari arah Pasar Senen, jadi dapat jendela yang full. 14 ini nggak full karena ada nomor 13 ya, 3/4-nya lah. Yang full ini 15 kalau dari arah Pasar Senen ke Malang. Tapi kalau dari arah Malang ini kayaknya 15 nggak dapat full karena kursinya dibalik malah kena itu, malah kena itu. Yang dapat full malah ini nih 14-nya. Pintunya juga udah otomatis semua, ada informasi digital di atas sana. Jadi kalau misalkan pintunya tertutup, pintu bordes, sambungan, pintu kabin tertutup, wah ini kedap suara banget. Bener-bener nggak bising di dalam ruangan, meskipun kita duduk di paling belakang. Ya, pintunya nutup sendiri, cakep ya. Udah persis banget kayak eksekutif, nggak ada bedanya, cuman yang beda kursinya aja sih teman-teman. Tapi ini nyaman banget. Kita melaju di kecepatan 90 km per jam, tapi ini nggak kerasa loh, mantap loh. Kayak nggak kerasa lari di kecepatan 90 km per jam. Kita tiba di stasiun BKS Bekasi, dan kita nggak usah buka ya mas? Nanti aja lah, cobain. Coba ya, buka sendiri apa enggak? Ya, dipencet. Itu dipencet PPKA-nya. Dipencet PPKA-nya. Kita tiba di stasiun Bekasi. Penumpangnya nggak terlalu lama sih teman-teman. Jadi untuk sistem pintunya juga sudah otomatis ya. Sebenarnya tanpa perlu kita pencet pun, ini terpusat, terkontrol di pembangkit atau di kereta makan, buka tutupnya teman-teman. Meskipun ada tombol yang digunakan untuk buka tutup. Jadi udah kerasanya ini bukan kereta ekonomi lagi, tampilannya udah kayak eksekutif pokoknya. Bisnis harusnya ya, bisnis New Generation, jangan ekonomi, karena udah kebanyakan ekonomi New Image, ekonomi New Generation, ekonomi Premium, ekonomi yang New Generation yang ini udah terlalu banyak. Tutup ya? Tinggal pencet, tinggal pergi, nutup sendiri. Sebenarnya nggak perlu dipencet pun bisa nutup sendiri teman-teman. Oke, kita masuk lagi, berangkat dari stasiun Bekasi. Jadi untuk tampilan interior kereta ekonomi, ini kereta ekonomi ya, bukan eksekutif teman-teman. Kereta ekonomi New Generation, ini buatan Inka 2024. Mirip banget dengan kereta eksekutif New Generation seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Taksaka. Interiornya mirip banget ya. Kayak ini di sini ada kayak panel-panel kayak ventilasi, terus ada corak batik-batik di atas. Terus ini untuk nomor-nomor di setiap kursi menggunakan LED lampu, jadi bukan tempelan lagi. Dan di samping kanan kita sudah tidak ada lagi meja kecil, jadi digantikan dengan ini lebih panjang ini yang ada panel di samping kanan dekat jendela. Ini bisa buat naruh tumbler, tempat minum, handphone dan lain-lain. Jadi udah nggak ada meja kecil biasanya di sini ya, diganti sama ini. Lalu colokannya di sini ada 2 buah universal, jadi bisa menggunakan yang colokan kaki 3 dan kaki 2. Dan
Puas banget loh bisa selonjoran. Cuman ini sih yang agak ganggu. Jadi kalau buat selonjoran nih masih agak kebentur ini ya kalau orangnya tinggi. Tapi kalau di samping sini enak sih. Bisa selonjoran. Nyaman lah, ruangannya lebih luas loh ini daripada ekonomi premium. Lalu apa lagi ya yang kelihatan beda? Pokoknya rasanya udah kayak naik eksekutif, bukan naik ekonomi. Vibes-nya tuh eksekutif banget. Dan ini kursinya bisa di reclining, bisa direbahin sampai miring. Jadi kayak gitu. Itu udah agak miring ya. Ada tombol reclining seat-nya di tuasnya ya, di samping kiri kanan kursi. Terus yang paling saya terkesan adalah yang ini nih. Di antara kursi di tengah-tengah ya, ini ada colokan audio dan colokan USB teman-teman. Nah ini USB port. Jadi kalau misalkan mau ngecas handphone, tablet tanpa perlu kepala charger, itu bisa langsung dicolok ke sini teman-teman. Di kursinya, cakep banget pokoknya. Wah keren. Dan yang paling penting, kita naik ekonomi tidak jalan mundur. Semua kursinya searah laju kereta. Jadi kursinya ini bisa diputar, bisa diubah arahnya, mau dibuat berhadapan pun bisa, cuman space kakinya kalau dibuat berhadapan lebih sempit ya, karena emang kereta ini didesain untuk searah laju kereta. Jadi udah nggak ada lagi kita bingung-bingung milih nomor kursi yang jalan maju, nanti dapat jalan mundur, itu udah nggak ada lagi, karena semuanya udah menghadap ke depan semua teman-teman. Cakep banget pokoknya. Wah, keren. Ini kereta ekonomi buatan Inka tahun 2024 ya. Dan sekarang akhirnya saya berkesempatan untuk naik. Jadi beda dengan kereta ekonomi new generation yang modifikasi seperti yang dipakai Jayabaya dan Gaya Baru Malam Selatan. Kalau itu modif, kalau yang ini bener-bener baru rangkaiannya teman-teman. Kita sekarang tiba di stasiun Karawang. Ini disusul kereta api Sembrani teman-teman. Ke depan aja ya. Cakep banget asli, dari luar udah kayak eksekutif, nggak kayak ekonomi. Dan ternyata Majapahit di stasiun Karawang ini berhenti untuk disusul kereta api Sembrani yang tujuannya ke Surabaya Pasar Turi. Tadi Majapahit itu kalau nggak salah berangkatnya 19.20 dari Pasar Senen. Sembrani berangkat dari Gambir 19.30, berbeda 10 menit, dan kita kena susul di stasiun Karawang karena kereta api Sembrani berlari di kecepatan maksimal 120 km per jam, sedangkan Majapahit hanya berlari di kecepatan 100 km per jam. Meskipun sudah menggunakan rangkaian ekonomi new generation yang support lari 120, tapi malah masih belum bisa lari 120. Kayak eman-eman banget gitu ya, udah kereta baru tapi nggak bisa lari 120 km per jam. Sayang banget. Kayaknya tuh kalau nggak salah bawa bagasi di belakang. Harusnya bagasinya dicopot, terus lokomotifnya diganti, tempatnya dinaikin. Wah, udah jadi kayak kelas Gajayana, kelas Argo ini. Jadi kereta pilihan andalan Jakarta Malang yang murah dan terjangkau. Ini teman-teman kereta api Sembrani menyusul kereta api Majapahit. Kayaknya ngebut di sini nih. Nah ini untuk toilet di kereta ekonomi Majapahit yang new generation, rangkaian terbaru teman-teman. Ini juga dipisah ya, toilet pria dan wanitanya dibedakan dengan warna biru. Untuk toilet prianya warna biru dan toilet wanitanya warnanya pink teman-teman. Jadi sama seperti kereta eksekutif new generation, persis banget. Dan saya nggak nyangka ternyata toilet di kelas ekonomi itu bisa luas banget dan mirip dengan kereta eksekutif. Lihat teman, wah, di kereta ekonomi loh toiletnya kayak gini loh. Menggunakan kloset duduk, terus ada wastafel yang ada aksen lampunya jadi kesan mewah seperti ini ya. Lalu kaca cerminnya ada 3, persis banget kan kayak kereta eksekutif new generation. Teman-teman juga bisa lihat waktu saya ngetrip naik Argo Lawu, Taksaka, Argo Dwi Pangga, Manahan tambahan. Toiletnya juga seperti ini. Ini toilet yang cowok ya. Lalu tombol flashnya di sana, ada di situ sama di belakang.
Ada dua, ada tisu, tong sampah, cebokan, terus ada pegangannya juga. Cuman yang saya lihat beda itu kayaknya finishing bagian lantainya ini teman-teman. Ini kayak agak kasar gitu ya, kurang rapi bagian ekonomi ini. Overall sih bagus sih toiletnya, kayak udah mewah lah. Ini sudah sekelas eksekutif dan saya nggak nyangka ternyata kereta ekonomi toiletnya bisa seluas ini. Lalu tetap ada ini juga, foot washer. Nah ini buat wudhu, buat cuci kaki ya. Ini ada airnya mancur. Kerannya di sini teman-teman, ada kerannya terpisah. Yang ini keran untuk wastafel, airnya deras banget. Yang ini keran untuk foot washer. Jadi kalau mau wudhu di toilet gampang banget sekarang. Oke, kita coba masuk ke dalam ya. Nah ini. Terus kuncinya tuh gampang banget, tinggal dicetek. Jadi pintunya otomatis udah nutup sendiri, terus tinggal cetek ini udah ngunci. Nah, ini buat gerak-gerak longgar banget kasihan, mau buat jalan ke sana bisa. Jadi nggak kayak kereta ekonomi premium ya, kita masuk langsung sempit banget kan. Tapi ini nyaman banget toiletnya. Wah mantep nih. Ternyata ekonomi bisa loh toiletnya seluas ini dan hampir sama, mirip dengan eksekutif ya. Keren. Ini pakai kloset duduk semua toiletnya, di yang wanita dan di toilet pria. Kalau yang premium tuh masih ada toilet jongkoknya ya, kloset jongkoknya ya. Tapi yang new generation ini kayaknya udah nggak dikasih kloset jongkok, dipakein kloset duduk semua teman-teman. Nah kalau yang di toilet wanita, di sana ada baby care desk. Jadi kayak semacam meja gitu kalau misalkan teman-teman yang wanita ya punya anak kecil, lalu butuh ganti popok dan lain-lain, itu bisa di toilet ada baby care desk-nya, bisa dibuka untuk tempat alas bayinya, anak kecilnya teman-teman. Dan di sini juga ada plastik ya untuk yang di wanita. Jadi kayaknya lebih lengkap fasilitas di toilet wanita dibandingkan dengan yang toilet pria. Cakep, keren. Kalau misalkan lagi jalan keretanya, pintunya otomatis, tapi tidak bisa dibuka teman-teman. Jadi safety, dipencet pun nggak bakal kebuka. Press button ya, karena kayak dikunci gitu. Ini lampunya nggak nyala. Tapi kalau udah mau berhenti di stasiun dan posisi keretanya sedang berhenti, ini lampunya nyala, jadi bisa dipencet. Tapi kalau pas jalan ini nggak bisa dipencet. Dan ini ruang bordesnya tuh lebih luas ya, sama seperti yang kelas eksekutif teman-teman. Luas banget loh ini. Jadi buat masukin koper atau kursi roda mungkin ya, biar ramah disabilitas. Ini luas banget bordesnya. Area untuk akses ke dalam tuh luas banget. Dan sambungannya juga sudah dilengkapi dengan pintu otomatis yang otomatis akan buka tutup. Kalau kita pencet buka sendiri, nanti tutup sendiri. Dan sambungannya juga menggunakan sambungan akordeon ya, kayak harmonika, yang membuat kereta ini jadi semakin kedap suara, tidak bising kalau di dalam kabin kereta teman-teman. Ini udah keren banget ini kereta ekonomi. Bukan ekonomi sih kalau menurut saya nyebutnya eksekutif versi light. Atau kalau teman-teman tadi bilang bisnis new generation teman-teman.
kalau sudah menyala berarti ini bisa dipencet, pintunya akan terbuka. Kita sekarang tiba di stasiun Cirebon Perujakan, terlambat 4 menit. Kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Buset, berhentinya cepet banget. Kayaknya karena telat ya teman-teman ya. Terlambat 4 menitan, langsung mau berangkat lagi. Kayak airnya baru diisi langsung turun lagi petugasnya. Kita baru turun sebentar dan langsung berangkat kembali dari stasiun Cirebon Perujakan. Perjalanan kereta api Majapahit sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan tepat waktu. Tadi datangnya terlambat sekitar 4 menit ya. Tapi berangkatnya tepat waktu teman-teman. Dan di stasiun Cirebon ini kita ambil jalur yang lurus menuju lintas utara Tegal Semarang. Kalau di stasiun Cirebon Perujakan itu ada percabangan rel, yang satunya lurus ke arah Semarang dan sebelah itu belok ke arah Purwokerto ke arah Jogja. Kalau saya seringnya lewat yang mengarah ke Purwokerto ke Jogja. Yang lintas utara ini jarang banget. Dan malam ini naik kereta api Majapahit kita lewat lintas utara Pulau Jawa. Tapi sayangnya sih nggak bisa lihat laut ya. Padahal di lintas utara Jawa ini view terbaiknya itu laut pantai utara Jawa yang ada di stasiun pelabuhan setelah stasiun Pekalongan. Sudah lewat dari Cirebon Perujakan. Tapi dari tadi saya amati informasinya itu yang berganti-ganti adalah stasiun-stasiun yang sudah dilalui. Bekasi, masih keluar, Kerawang, masih terus ada Orgelis, Cirebon Perujakan. Nah, estimated time of arrival di stasiun selanjutnya kayak Tegal, Pekalongan, Semarang itu malah nggak ada dari tadi loh. Informasinya masih stuck kayak gitu aja sih teman-teman. Mungkin masih baru ya rangkaiannya, jadi masih belum bisa di-set dengan baik. Tapi untuk kecepatan dan suhu itu udah berubah-ubah sih, cuman hanya estimate time arrival dan lain-lain itu yang masih tetap seperti itu dari tadi. Dalam perjalanan itu masih tetap stasiun yang sudah dilewati. Oke teman-teman, ini sudah disetting ke mode malam rangkaian kereta ekonomi New Generation Majapahit. Sudah agak redup ya lampunya daripada yang tadi terang banget. Cuman emang masih agak terang ya. Malah lebih redup kereta ekonomi premium. Lampunya lebih gelap lagi. Jadi lebih redup di dalam interiornya. Ini redup cuman kalau saya sih masih terlalu terang. Tapi udah enak sih buat tidur, gak silau. Mode malam mode malamnya menurut saya sebenarnya nggak terlalu terang. Soalnya lampunya di sini masih nyala. Biasanya kalau kereta premium kan nyala di samping doang, nyalain lampu. Semuanya lebih terang daripada lampu sampingnya kereta ekonomi premium. Menurut saya masih terlalu terang. Apalagi kalau dibandingin sama eksekutif ya, yang New Generation juga itu yang atas tuh bener-bener gelap ya. Gelap kan untuk pembeda fitur dari eksekutif sama itu. Balik mas, masih terang, nggak kayak tak sama dengan eksekutif. Tapi inilah pembeda game antara ekonomi dan eksekutif. Jadi wajar.
sendiri. Akhirnya perjalanan kereta api Majapahit tiba di stasiun Tegal, Jawa Tengah. Dan berhentinya lama seperti teman-teman, sekitar 19 menit karena menunggu disusul kereta api Argo Bromo Anggrek. Disusul kereta api penumpang Argo Bromo Anggrek. Lokomotifnya hilang. Dicopot lokomotifnya. Sepertinya ngambil rangkaian luar dinas ya. Atau diganti. Kalau diganti kayaknya nggak mungkin. Tegal nggak punya depo lokomotif sih. Sudah hampir 5 menit lebih teman-teman, hampir 10 menit di stasiun Tegal, kereta api Majapahit berhenti. Tadi sempat ke depan, lokomotifnya dicopot, ternyata ngambil kereta luar dinas, kereta ekonomi, dan dipasang di depannya pembangkit. Keretanya mild steel, rangkaiannya ekonomi stainless steel terbaru new generation. Belakangnya ada bagasi, depannya ada kereta luar dinasnya mild steel, kereta lama. Agak aneh juga ya, gado-gado. Ini kalau dari luar tuh udah kelihatan kayak kereta eksekutif, nggak kelihatan kayak kereta ekonomi, beneran. Jadi feel-nya tuh udah naik kereta unggulan, kereta eksekutif, bukan naik kereta ekonomi premium. Beda banget pokoknya rasanya teman-teman. Dan sekarang masih menunggu disusul Raja Jalur Utara, kereta api Argo Bromo Anggrek. Nanti akan melintas di jalur 2 sebelah sana. Sepertinya ngebut ya di sini. Saya juga belum pernah lihat Argo Bromo Anggrek ngebut di lintas utara ya, karena juga saya jarang ngetrip lewat jalur utara, kebanyakan lewat selatan. Tadi sinyalnya udah semboyan 5, sudah hijau. Mungkin sebentar lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan melintas langsung stasiun Tegal. Semakin malam AC-nya dingin banget teman-teman, kerasa dingin, gigil. Yang pakai jaket langsung apa sih? Acting katanya, emang dingin banget kok bilang acting. Ini semakin malam setelah stasiun Tegal, AC-nya jadi semakin dingin banget, dan penumpangnya emang nggak begitu penuh ya. Mungkin itu juga faktor yang menjadikan rangkaian kereta ini AC-nya dingin. Ini langsung pakai jaket saya, mau tidur, tapi wah, sudah dingin. Kalau di pojok sini yang deket jendela ini nggak terlalu terasa dingin ya, tapi pas di gang sini, posisi gang sini itu kayak AC-nya dari atas turun, karena kan ini AC sentral ya, dari tengah-tengah ini kayaknya AC-nya, jadi kayak turun, ada suhu dinginnya, rasanya nyes-nyes gitu. Cuman nggak sampai kebun sih sepertinya, tapi kerasa dinginnya mantep. Mungkin karena masih kereta baru juga ya, jadi masih AC-nya normal dan dinginnya teruji. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Perjalanan saya ke Malang naik kereta api Majapahit masih jauh. Jadi saya memutuskan buat istirahat dulu, mau coba tidur. Beneran bisa tidur nyenyak gak ya di kereta ekonomi new generation ini? Feel-nya sih udah kayak duduk di kereta eksekutif. Kursinya besar, nyaman, dan bisa direbahin. Sayangnya kita nggak dapat selimut sih, padahal AC-nya dingin banget. Jam 1:54, perjalanan kereta api Majapahit sekarang tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan masih ngantuk-ngantuk, tadi tidur. Dingin teman-teman di dalam, sekarang di luar anget. Ada yang baru.
Ini ternyata di sini ada yang nyala warna biru teman-teman. Artinya di sini teman-teman, indikator level air. Kalau kosong berarti warnanya biru, kalau full dia mati lampunya. Itu untuk memudahkan petugas pengisi air mengecek kondisinya indikator airnya kosong atau enggak. Untuk tangki di atas ya, nanti tinggal diisinya lewat bawah sini. Jadi nggak perlu manjat-manjat ke atas. Kereta api Majapahit berangkat kembali dari stasiun Semarang Tawang melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir stasiun Malang. Berarti kira-kira udah separuh perjalanan menuju ke Malang naik kereta api Majapahit New Generation ini. Dan tak terasa sudah 40 menitan video perjalanan ini menemani teman-teman semua. Jadi nanti kita bakal sambung ke part 2 ya. Perjalanan pagi di kereta api Majapahit, bisa lihat sunrise cantik dan pemandangan pagi yang cakep dari atas kereta. Kira-kira punggung masih aman nggak ya 15 jam di kereta ekonomi ini? Jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video part 2-nya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Nantikan video part 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.